dan sidang berikutnya digelar secara tatap muka. Pasca menghuni lapas Nusa Kambangan dan telah menjalani sidang pekan lalu secara virtual atau online, Amar Zoni kini makin panas jadi sorotan. Suasana sidang sempat emosional ketika Amar yang kini berkepala plontos memohon agar segera dipindahkan dan sidang berikutnya digelar secara tatap muka. Dr. Camelia, sang kekasih yang kini menjadi salah satu garda terdepan dalam membela Amar, mengaku sedih mendapati kondisi terkini sang kekasih yang sampai depresi dan sakit-sakitan pasca dipindah ke Nusa Kambangan. Hal nyaris senada disampaikan ibu angkat Amar, Titik Haryati, yang juga mengungkapkan bahwa Amar bahkan sempat berada di titik nadir hidupnya, yang bahkan mendorongnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Pasalnya, selain pengawasan yang super ketat dan hanya diberi waktu 1 jam sehari untuk menghirup udara bebas, itu pun dengan kondisi mata tertutup dan tangan diborgol. Terus badannya kemarin lagi sakit kan, karena katanya kakinya kebas gitu. Keluar dari sel ke tempat ruangan, di matanya ditutup, tangannya diborgol, kakinya diborgol gitu. Dari yang kecewa, kemudian stres, kemudian trauma sampai pada depresi, dan itu akan terus meningkat nanti sampai ke psikose, gangguan kejiwaan. Sampai dia juga sudah mengatakan akan apa aku berakhir aja ya hidupnya. Apa aku berakhir aja ya hidupnya. Ini kan artinya sudah depresi dia. Kalau misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangan, aduh sakit banget. Dr. Camelia juga mengaku nelangsa karena Amar ia sebut diperlakukan seperti penjahat besar. Belum lagi sempitnya sel yang tidak sebanding dengan tubuh besar Amar yang membuat kakinya kebas dan tubuhnya sakit. Camelia juga sempat menyindir pihak-pihak yang mengaku ingin membantu Amar, ujung-ujungnya hanya pansos semata, tanpa benar-benar memberi bantuan. Lantas, apa kata Ustadz Dery terkait dugaan banyak kejanggalan atas pemindahan ke Nusa Kambangan? Benarkah ada dugaan pemerasan sebesar ratusan juta yang dialami Amar? Dan apa pula pendapat Hotman Paris terkait pemindahan Amar ke Nusa Kambangan? Oh ya mungkin iya itu, karena kan mungkin Bang Amar badannya kan besar, tinggi, jadi mungkin itu kali yang membuat kakinya jadi kebas gitu. Kemudian ada iming-iming juga permintaan oleh oknum yang nanti akan dia ungkapkan di persidangan. Ya ada oknum yang bilang kalau kamu kasus ini mau didiamkan nggak diangkat, siapkan uang 300 juta selama berlaku 1 minggu. Enggak, pokoknya enggak, kalau belum diputus pengadilan ya mesti nggak dibawa ke sana, mesin gitu. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui cum itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang, antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan. Mendapati apa yang kini dialami sang kekasih, Camelia pun akhirnya pasrah dan tidak lagi meminta bantuan manusia. Bahkan, seorang Raffi Ahmad pun tidak bisa menemui Amar saat ia berkunjung ke Nusa Kambangan bersama Irfan Hakim Rabu lalu. Lantas, apa alasan Raffi sampai tak bisa temui Amar? Dan benarkah informasi dari Firdaus Oiwobo jika saat ini Amar justru sudah dipindah dari Nusa Kambangan ke salah satu lapas di Jawa Tengah? Ya udah di titik kecewa, mau minta tolong sama manusia juga kan. Ya begitu, kadang-kadang jadi memanfaatkan keadaan berita ini buat followersnya naik lah, yang mau ngomong mau bantu mau ini, tapi kan kenyataannya nggak ada tuh gitu. Jadi karena tujuan kita ke sana kan memang untuk program itu. Ya. Kita sempat ngomong, bisa nggak kita ketemu Amar Zoni atau itu. Karena sedang menjalani asesmen, tadinya kita mau boleh ngelihat, tapi kan karena tempatnya di ujung ya, Ya. boleh bisa ngelihat dari CCTV.
proses Amar Joni dipindah dari Cipinang ke Nusa Kambangan itu juga sudah dianulir. Saya dengar udah dipindahin ke Jawa Tengah, udah nggak di Cilacap Nusa Kambangan lagi, udah dipindahin lagi di ini. Dia nggak di Pulau Nusa Kambangan. Berbanding terbalik dengan Nelangsa Amar Zoni, sang mantan istri Iris Bella justru kian bahagia dan mesra dengan suami barunya Haldi Stabri. Yang sempat diterpa isu tak jelas disebut sebagai sosok yang diduga berada di balik pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Ibel pun membagikan momen detik-detik saat ia bersama keluarga dan rombongan berangkat liburan dengan naik bus pariwisata mewah menuju Semarang, Jawa Tengah. Kita mau ke Semarang. Naik apa, Dek? Kita naik apa, Dek? Kita naik bus. Dulu dong. Iya, sekali lagi. Semangat, Dek. Wow, akhirnya kita naik bus. Pemirsa, silat kabar mengejutkan datang dari Amar Zoni yang disebut sempat berniat bunuh diri karena depresi pasca mendekam di lapas Nusa Kambangan. Hal tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat Amar yang mengaku sangat prihatin. Tapi terlepas dari apapun yang kini dialami Amar Zoni, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak seluruh aspek kehidupan. Selamat siang pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Menepikan Raffi Ahmad yang gagal menemui Amar Zoni di Nusa Kambangan pemirsa, kini Raffi Ahmad juga tengah jadi sorotan di balik semua aksi kebaikannya. Mulai dari membeli tas branded Ivan Gunawan 500 juta untuk pembangunan masjid di Tokyo, Jepang, serta menanggung biaya pengobatan Fahmi Bo yang baru saja menjalani operasi batu empedu. Tapi apa benar Raffi Ahmad kini tengah heboh dituding belum membayar fee pengacara sebesar 250 juta yang dulu membantunya dalam kasus narkoba saat ditangkap BNN? Berbeda kisah pemirsa, seperti apa keprihatinan para selebritis terkait dugaan bullying pada ledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Di luar kegagalannya menjenguk Amar Zoni di Nusa Kambangan, Raffi Ahmad lagi-lagi jadi sorotan terkait kebaikannya. Ya, suami Nagita Slavina kali ini kedapatan secara spontan membeli tas branded Ivan Gunawan seharga tak tanggung-tanggung, sampai 500 juta rupiah.